Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan kita semua diberi keberkahan dan kesuksesan dalam beternak. Sebagai peternak atau hanya digunakan sebagai usaha sampingan skala rumahan, pasti mempunyai keinginan berhasil dalam mengembangkan ternak endok kita dan mempunyai pangsa pasar yang tetap. Itu artinya tidak boleh main-main dalam melakukan usaha peternakan kita. Secara sederhana, sukses ternak endok ialah ternak endok kita sehat, berkembang, dan diminati masyarakat luas. Sehat dalam artian pertumbuhannya optimal dan terhindar dari bibit penyakit. Berkembang artinya endok kita stabil dalam proses produksinya, jumlah telur yang banyak, dan 90% fertil. Diminati masyarakat, artinya tekstur dagingnya sesuai dengan jenis masakan daging endok yang kebanyakan diminati oleh masyarakat luas. Berarti, bila semua sudah ada dalam manajemen kandang kita, maka perputaran usaha ternak endok kita pasti akan cepat. Pada video ini, saya mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi dan memahami ketiga faktor di atas agar kesuksesan ternak endok dapat kita raih. Ini ulasannya teman-teman. Mari kita berpikir bersama. Kadang kita berpikir bagaimana kita dapat mewujudkan ternak endok kita selalu sehat agar mortalitas dapat kita hindari. Mulai dari memberikan obat-obatan, baik obat pabrikan maupun obat tradisional, menjaga sanitasi lingkungan agar tetap bersih sebagai wujud tindakan pencegahan penyakit. Padahal, tanpa kita sadari, sebagai peternak, kita mengesampingkan kebutuhan endok kita dalam membangun antibodinya sendiri, seperti layaknya endok di alam liar. Bila kita melihat endok-endok pada zaman dulu terkenal sebagai unggas yang tangguh, kebal terhadap serangan bibit penyakit. Tanpa perlakuan istimewa, orang tua kita ataupun simbah-simbah kita, bahkan buyut-buyut kita berhasil menghasilkan endok yang sehat, produksinya lancar, dan jumlah telurnya banyak. Hasil tetasnya pun luar biasa. Belum lagi dagingnya bila dimasak rica-rica misalnya, akan lebih nikmat dengan tekstur daging tetap kenyal walau direbus lebih lama. Untuk menjawab ilustrasi yang saya sampaikan, mari kita lihat perilaku endok di kandang saya ini teman-teman. Saat ini saya akan memperlihatkan perilaku endok di kandang saya dengan dua perlakuan yang berbeda. Pertama, saya akan mengamati endok saya yang berada di kandang, walaupun sebenarnya di kesehariannya endok saya ini saya lepas. Dan saat ini saya masukkan kandang sudah sekitar 1 jam. Teman-teman bisa mengamati pergerakannya. Dalam video ini tampak tenang, malas gerak, bahkan nampak berdesakan. Ini hanya saya masukkan kandang 1 jam ya teman-teman ya. Sudah kelihatan malas-malasan. Apalagi yang sehari-hari di dalam kandang sempit. Yang kedua, saya akan memperlihatkan ternak endok saya yang kesehariannya di kandang, tetapi dalam video ini saya umbar. Saya akan membuka kandang dan apa yang akan endok-endok saya ini lakukan teman-teman. Oke teman-teman, endok sudah saya umbar. Mari kita lihat dan amati bersama. Setelah saya keluarkan dari kandang dan saya umbar, endok saya ini nampak berlarian, jalan-jalan secara koloni menuju dedaunan untuk memakannya dan mengarah ke sumber tumpukan sampah organik untuk mencari cacing ataupun serangga kecil yang lain.
Teman-teman, dari kedua kasus ini sangat terlihat jelas. Sebenarnya orang tua kita ataupun pendahulu kita sudah sangat bagus dalam beternak. Hanya diumbar, ternak entoknya sehat-sehat dan produksinya lancar. Pakan bagus yang tiap hari kita berikan ternyata belum memenuhi kebutuhan ternak entok kita. Karena kebanyakan fokus kita menyiapkan pakan harian entok hanya pada karbohidrat dan protein pabrikan seperti konsentrat dan lain-lain. Padahal di alam liar entok tidak mengenal konsentrat. Yang entok kenal adalah protein yang langsung didapat dari alam seperti cacing, jangkrik, dan serangga-serangga yang lain. Serat kasar didapat dari hijauan muda yang tumbuh di dekat persembunyian entok kita, seperti yang ada di video ini, menyantap rumput dan daun muda dengan lahapnya. Teman-teman, ilustrasi di atas menggambarkan untuk mewujudkan entok kita selalu sehat sebenarnya sangat mudah, tanpa repot-repot meracik obat-obat pabrikan maupun tradisional, yaitu dengan memberikan kebebasan ternak entok kita agar merasa nyaman dan secara tidak langsung entok akan tumbuh sehat dan optimal. Tanpa memberikan pakan pabrikan berprotein tinggi untuk memacu produksi, ketika diumbar entok kita sudah mempunyai naluri mencari dan mendapatkan protein alami yang didapat dari alam. Dengan memberikan kebebasan dan berjalan-jalan secara koloni, daging ternak entok kita akan lebih kenyal teksturnya bila dibandingkan dengan entok yang hanya di kandang saja. Diumbar akan lebih sehat dan lebih irit karena setiap saat entok kita menjumpai pakan alami yang bisa disantap untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi bila di kandang, jika pakan harian ternak entok kita tidak dapat memenuhi kebutuhan proteinnya, maka yang akan terjadi adalah entok akan mencari protein yang ada di dekatnya. Maka dari itu dan terjadi kanibal. Ternyata sesimpel itu ya teman-teman berternak entok. Maka pesan saya harus tetap semangat dan memajukan ternak entok kita agar lebih sehat, lebih berkembang, dan hasilnya diminati oleh masyarakat luas, sehingga cash flow kandang kita tetap berputar walaupun di tengah harga pakan yang semakin mahal. Semangat ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.